Danau Toba menjadi salah satu danau yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia. Danau ini juga begitu populer di mancanegara karena merupakan salah satu danau vulkanik terbesar di dunia. Danau Toba memiliki banyak daya tarik yang membuat wisatawan domestik dan mancanegara berbondong-bondong mendatanginya. Selain keindahan alam sekitar dan bentuk danau yang indah, nilai-nilai historis yang meliputi budaya masyarakat sekitar dan juga asal-usul terbentuknya Danau Toba juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Itulah mengapa danau di Sumatera Utara ini begitu terkenal di dunia. Tentang Danau Toba. Danau Toba adalah danau alami berukuran besar di Indonesia yang berada di kaldera gunung supervulkan. Danau ini memiliki panjang 100 km, lebar 30 km, dan kedalaman 508 meter. Danau ini terletak di tengah Pulau Sumatera bagian utara dengan ketinggian permukaan sekitar 900 meter. Danau ini merupakan danau terbesar di Indonesia dan menjadi danau vulkanik terbesar di dunia. Asal-usul terbentuknya Danau Toba. Menurut para ahli geologi, munculnya Danau Toba karena akibat letusan gunung berapi mahadahsyat yang membuat cekungan besar sehingga menjadi sebuah danau. Danau Toba adalah lokasi letusan gunung berapi supermasif berkekuatan VEI 8 sekitar 69.000 sampai 77.000 tahun yang lalu yang juga memicu perubahan iklim global. Terkait waktu terjadinya, metode penanggalan terkini menetapkan bahwa 74.000 tahun yang lalu dianggap lebih akurat. Letusan yang terjadi pada saat itu merupakan letusan eksplosif terbesar yang ada di bumi dalam kurun 25 juta tahun terakhir. Menurut teori bencana Toba, letusan ini berdampak besar bagi populasi manusia di seluruh dunia. Dampak letusan menewaskan sebagian besar manusia yang hidup waktu itu dan diyakini menyebabkan penyusutan populasi di Afrika, Timur Tengah, dan India sehingga memengaruhi genetika populasi manusia di seluruh dunia sampai sekarang. Para ilmuwan sepakat bahwa letusan Toba memicu musim dingin vulkanik yang menyebabkan jatuhnya suhu dunia antara 3 hingga 5 derajat Celcius, dan hingga 15 derajat Celcius di daerah lintang atas. Penelitian lanjutan di Danau Malawi, Afrika Tengah, menemukan endapan debu letusan Toba, tetapi tidak menemukan bukti perubahan iklim besar di Afrika Timur. Penelitian geologi di Danau Toba. Berdasarkan hasil penelitian haligeologi, kompleks kaldera Toba di Sumatera Utara merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Kaldera Toba merupakan kaldera dengan letusan terbaru dari zaman kuarter dengan ukuran panjang 100 km dan lebar 30 km serta merupakan kaldera termuda keempat di dunia. Diperkirakan terdapat 2.800 km kubik material piroklastik dense rock equivalent (DRE) yang dikenal sebagai tuf Toba termuda Youngest Toba Tuff (YTT) dan dikeluarkan lewat sebuah letusan yang menjadi salah satu letusan gunung api terbesar dalam sejarah geologi bumi baru-baru ini. Dua buah setengah kubah kebangkitan muncul setelah letusan yang kini menjadi Pulau Samosir dan Blok Uluan, dipisahkan oleh sebuah graben membujur yang menjadi Selat Latung. Setidaknya terdapat 4 kerucut vulkanik, 4 gunung api strato, dan 3 kawah yang dapat diamati di dan di sekitar Danau Toba. Salah satu kerucut yaitu kerucut tanduk benua terletak di sisi barat laut kaldera dan hanya ditumbuhi oleh vegetasi berkepadatan rendah yang menunjukkan bahwa peristiwa pembentukannya relatif baru. Di sebelah barat danau, terdapat dolok Pusu Bukit dan masih aktif mengeluarkan solfatara. Penduduk sekitar Danau Toba. Sebagian besar penduduk yang tinggal di sekitar Danau Toba adalah suku Batak. Rumah tradisional Batak dapat dikenali dari bentuk atapnya yaitu ujungnya melengkung ke atas seperti perahu dan berwarna cerah. Penduduk sekitar juga banyak menggantungkan hidup dengan mengembangkan perikanan air tawar. Dulu, wajah desa Haranggaol, kecamatan Haranggaol Horizon yang dikenal sebagai tujuan wisata di Simalungun menjadi sentra ikan air tawar. Di sana, menurut sebuah laporan, belasan truk yang mengangkut puluhan ton ikan mas dan nila mondar-mandir di jalan desa. Flora di danau ini meliputi berbagai jenis fitoplankton, makrofita kecil, makrofita mengambang, dan makrofita terbenam, sedangkan daratan sekitarnya ditutupi hutan hujan, termasuk jenis hutan pinus tropis Sumatera di daerah pegunungan yang lebih tinggi. Itulah sekelumit tentang Danau Toba dari berbagai sumber. Semoga informasi ini bermanfaat.